apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah Longye menghilang sesaat, tiba-tiba pusaran air raksasa muncul dari dalam laut. Kemudian sebuah bayangan hitam raksasa perlahan naik, menampakkan seekor naga buaya raksasa. Dan berdiri di atasnya adalah sosok Longye. Ayah, dia familiar dengan tempat ini, kata Longye sambil tersenyum. Benarkah? Kalau begitu, biarkan dia membawa kita ke benua Kikyu, kata Xiaoyan. Namun merintih beberapa kali, dan Longye mengangguk pelan, menatap Xiaoyan dan menjelaskan. Xiaochang berkata bahwa perang telah pecah di benua Kikyu, dan itu sangat berbahaya. Katakan padanya untuk tidak khawatir, dia hanya akan memimpin jalan. Sambil berbicara, Xiaoyan bergerak, kemudian mendarat di atasnya dan langsung duduk bersila. Pada saat yang sama, aura yang ganas dan mendominasi terpancar dari tubuhnya, yang membuat naga buaya itu gemetar. Jadi tanpa basa-basi lagi, dia segera memimpin Xiaoyan dan Longye yang duduk bersila di atasnya. Kemudian naga buaya raksasa itu berenang mengarungi lautan dengan kecepatan penuh. Namun setelah masuki dunia gunung dan lautan, Doki dan Yuan-Ki di dunia ini ternyata sangat kaya. Bahkan saat Xiaoyan mengarungi lautan, dia bisa merasakan berbagai aura kuat di sekelilingnya. Meskipun aura mereka jauh lebih lemah daripada Xiaoyan, tapi aura-aura itu menunjukkan kekuatan dunia gunung dan lautan. Jadi jika dilihat dari sini, sepertinya seluruh dunia gunung dan lautan lebih kuat daripada dunia sensi. Tapi mereka bukanlah manusia. Sebaliknya, mereka adalah garis keturunan yang diwariskan dari berbagai ras binatang iblis. Jadi ini adalah keunggulan yang tak tertandingi manusia dalam hal warisan. Pada saat ini, Xiaoyan mendongak dan melihat lautan di depannya yang luar biasa indah. Meskipun tidak selalu dalam dan gelap, tetapi justru bersinar dengan beragam kecemerlangan yang penuh dengan kehidupan. Berbagai ikan berkerumun di antara karang warna-warni yang meliuk-liuk di dasar laut. Longye, pernahkah Anda melihat keindahan seperti itu? Xiaoyan bergumam perlahan. Namun Longye juga terpesona oleh keindahan itu. Ayah, ini memang sungguh indah. Meskipun saya telah melihat ratusan bunga, melihat gunung dan sungai, tapi saya tak pernah menyangka akan ada negeri dongeng seperti itu di lautan ini, kata Longye. Xiaoyan mengangkat sebelah alisnya, mendengar ucapan ini. Xiaoyan merasa aneh, karena ini tidak seperti gaya Longye. Setahu Xiaoyan, Longye hanya akan mengatakan kata cantik. Ayah, saya juga telah tumbuh dewasa, tapi ibu bilang Kyu adalah wanita jalang dan tidak akan menyukai saya. Mereka juga bilang, saya harus seperti ayah yang pandai merayu wanita cantik. Longye menggaruk kepalanya dan terkekeh, yang membuat mulut Xiaoyan berkedut dan memperlihatkan senyum canggung. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kyu hanya suka omongan manis Anda. Adapun ayah, saya hanya memberikan segalanya dengan tulus, kata Xiaoyan serius. Mendengar itu, senyum Longye melebar. Namun Longye tidak pernah membayangkan suatu hari nanti dia akan bertarung bersama ayahnya. Jadi Longye berkata ia akan berlatih dan tekun, sehingga dedikasinya bahkan melampaui imajinasi dan menyaingi Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak tahu sudah berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang telah Longye lalui. Meskipun dia belum mengetahui kekuatan Longye secara pribadi, tapi Xiaoyan bisa merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Longye. Aura yang lahir dari pembantaian dan pertempuran yang terus-menerus itu sangat kuat. Lebih lanjut, Longye sebagai entitas utama garis keturunan Yu Jiuyin, dia sudah memiliki potensi yang sangat tinggi. Dan dengan melahap binatang buas, ia dapat meningkatkan garis keturunannya. Longye, ini bukan peristiwa ajaib. Sekarang kita telah meninggalkan dunia sensi, dan ini adalah dunia gunung dan lautan. Jadi Anda seharusnya bisa merasakan kehadiran binatang buas di sini. Xiaoyan berbicara perlahan. Sebelumnya, Xiaoyan sudah bertanya kepada Longye tentang menjadi raja.
Ayah, apakah ayah bilang ayah ingin saya menjadi raja di dunia gunung dan lautan ini? Tapi saya khawatir kekuatan saya masih jauh dari cukup untuk saat ini. Kata Longgi sambil tersenyum pahit. Meskipun dia telah mencapai tingkat pertama keabadian dewa, tapi ini adalah anugerah yang dianugerahkan kepadanya oleh garis keturunannya, yang memungkinkannya untuk berkultivasi dengan kecepatan yang mencengangkan. Terutama setelah Sensi melonggarkan aturannya, sehingga kebanyakan individu yang kuat mengalami peningkatan kekuatan yang pesat. Tidak masalah, ayo kita coba. Kalau gagal, tidak apa-apa, kata Xuan santai. Meskipun dia sebenarnya juga khawatir jika Longyi benar-benar menjadi raja di alam gunung dan lautan ini. Itu berarti dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia ini. Meskipun dia lahir di dunia Sensi dan akan lebih baik lagi jika Longyi bisa tinggal di dunia Sensi. Tetapi dunia Sensi saat ini tidak bisa memberinya sumber daya sebesar itu. Longyi menjadi raja dunia memiliki makna yang sama sekali berbeda. Karena Longyi memiliki garis keturunan Jiu Yin, dan saya bahkan tidak tahu batas maksimalnya. Tetapi fakta bahwa garis keturunan ini begitu dicari di dunia gunung dan lautan, dan itu sudah menunjukkan betapa kuatnya garis keturunan ini. Jika Longyi benar-benar bisa menjadi raja gunung dan lautan, ada kemungkinan Anda juga bisa mencapai alam kultivasi tertinggi. Meskipun untuk mencapai alam tertinggi rasanya mustahil, karena alam ini bahkan belum pernah bisa dicapai oleh yang mulia. Namun, seseorang harus selalu berani bermimpi dan terus bergerak maju untuk mencapai tujuan. Sekalipun hanya ada secerca harapan, tapi tetap masih ada peluang untuk berhasil. Tapi ini hanya yang dipikirkan ayah. Adapun cara ini berhasil atau tidak, semua terserah Anda, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Karena Xiaoyan juga tidak ingin terlalu menekan Longyi, jadi dia bersikap lebih santai. Mendengar itu, Longyi mengangguk, dan mereka berdua bertukar percakapan singkat, tampak tidak terbebani oleh beban pikiran mereka. Tiba-tiba Longyi memandang sekeliling dengan mata terbelalak. Meskipun ia telah belajar berbicara sedikit, ia tetaplah anak laki-laki polos yang sama seperti sebelumnya. Seolah-olah waktu seakan tak meninggalkan jejak apapun padanya. Meninggalkan hatinya yang murni. Hatinya tetap murni seperti selembar kertas kosong, membuatnya mustahil untuk tidak melindunginya. Ia memiliki pandangan uniknya sendiri tentang kehidupan dan dunia, sesuatu yang tak seorang pun dapat ubah atau ganggu. Itulah sebabnya ia tetap tak berubah hingga hari ini. Meskipun Longyi menyukai Qiu-Qiu, tetapi dia lebih mencintai Xiaoyan. Dia bahkan menganggap nyawa Xiaoyan lebih penting daripada nyawanya sendiri. Lebih penting daripada apapun. Pada saat ini, Xiaoyan mengeluarkan peta dunia ini yang diberikan oleh Dari 7 dan perlahan membukanya. Ternyata naga buaya raksasa itu tidak main-main dan memang sedang menukik menuju benua Qiu. Namun tak lama kemudian, naga buaya raksasa itu diam-diam berhenti dan turun. Karena lautan di hadapan mereka telah berubah. Tak lagi berwarna biru tua. Sebaliknya, warnanya berubah menjadi ungu. Lautan ungu yang luas. Longyi, kenapa dia berhenti? Shen bertanya kepada Longyi. Ayah, Xiao Chang berkata, lautan di depan kita adalah wilayah kekuasaan Laut Barat, dan mereka adalah ahli dalam serangan sonik. Jika kita memasukinya, itu akan sangat berbahaya, karena mereka akan menyerang ras lain. Longyi segera menjelaskan apa yang dikatakan naga buaya yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena dia tidak membuang waktu di sini. Bagaimanapun situasi Raja Tianshang masih belum jelas. Jadi dia harus segera menuju benua Qiu. Segera Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa kekosongannya untuk mencoba menyalurkan kekuatan jiwanya secara langsung. Namun setelah menyebarkan kekuatan jiwa kekosongannya, Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya bisa kekuatan jiwa kekosongan 1/10 dari potensi sepenuhnya. Di dunia pegunungan dan lautan ini. Ini berarti jarak yang bisa ia tempuh sangat terbatas. Dilihat dari peta, Xiaoyan masih perlu menyeberangi setidaknya 3 samudra dan 2 benua untuk mencapai benua Qiu. Bagaimanapun, lautan dan benua ini sangat luas. Jika penggunaan gerakan jiwa kekosongan,
Bahkan jika bisa menyeberangi satu samudra saja, sudah merupakan batasnya. Lagi pula, tidak ada kekosongan di dunia pegunungan dan lautan. Inilah dunia pegunungan dan lautan yang tak berujung mereka. Luasnya seolah-olah semua alam bintang dan angkasa telah menyatu, membentuk dunia yang luas dan tak terbatas. Kemudian, Soyeon dan Longgi berdiri di punggung sayap naga buaya. Kemudian melesat meninggalkan naga jahat Chang yang tertegun. Merasakan Soyeon dan Longgi tiba-tiba menghilang. Setelah naga buaya memeriksa ulang dan tidak menemukan mereka berdua, dia pun melesat pergi dengan kecepatan penuh. Namun ketika Soyeon dan Longgi muncul kembali, mereka sudah berada di udara di atas benua yang luas. Kemudian perlahan muncul dari celah seperti lubang hitam di langit. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.